Jadi insyaAllah malamnya lanjutan daripada kalam hikmah kedua mengenai tentang ketentuan Allah dalam kehidupan manusianya dan penghidupan manusianya. Ketentuan Allah dalam udip manusianya. Kiban kalam yang kedua ini pegah oleh Syekh Ibnu Athaillah. Iradatuka tajrida ma'a ikamatillahi iyaka fil asbab minas syahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a ikamatillah iyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Kehendak anda kepada tajrid, untuk tajrid untuk mufhum. Kehendak anda kepada tajrid di samping Allah Subhanahu wa taala meletakkan anda di dalam asbab. Asbab sebab nanti dijelaskan adalah merupakan syahwat yang tidak nampak dilihat. Kehendak anda kepada asbab di samping Allah mendirikan anda di dalam tajrid berarti turun dari himmah yang maha tinggi. Nyan ban. Jadi dah pahami sahabat-sahabat. Jadi di dalam kalam hikmah yang keduanya Nana sebutkan kata-kata al-asbab le. Jadi bertepu kata-kata asbab. Sebab. Putra mana sebab ini tarikh ma yutawassalu bihi ila gharadi mayunalu fit dunia. Sesuatu yang sampai dengannya kepada maksud yang dicapai di dalam dunia. Yakni segala sesuatu di mana dengannya kita boleh sampai untuk maksud-maksud yang diperlakukan di dalam kehidupan duniawi, misalnya mencari rezeki yang halal dengan berniaga atau bekerja dalam sifat yang dirida oleh Allah Subhanahu wa taala. Udip tanyonyo mantang tergantung dengan sebab. Tanya pedagang berarti baru wujud tam udip benar tam mekat. Tanya yang kerja sebagai ASN, pegawai negeri payah tajak, putra tugas tanya, pak tugas, mia bak kantu, kakak bak rangtu. Mia hana tajak, hana pu pajuh. Artinya nyan tanya mantang mudip dengan asbab. Tanya yang jauh belang, pak wajib jauh belang, baik pula pada ada meja kedai kopi. Tanya mudipnya dengan dan mudip dengan mantang ketergantungan dengan asbab, walau pada hakikatnya mandum-mandum Allah yang berikan, tapi tanya macam tergantung dengan asbab. Ya, nyan tabo. Kamu ho asbab ma yutawassalu bihi ila gharadi mayunalu fit dunia. Atra yang dengan atranya ipetruh dunia. Nyan asbab sebab. Dengan atranya terpenuhi maksud kitanya dalam dunia. Dengan atranya tu tanya jauh belang. Berarti jauh belangnya menjadi asbab untuk tanya bisa bertahan hidupnya kenurunnya. Kah? Naurung untuk yang perlu pembahasannya kan, naurung yang memang hana perlele ke asbab, yang hana tinggal le ke dunia. Nah, kakena hana kaketan. Cuman bagi tanya hanya dapat pe. Tak bak makamkan makam asbab hanjut. Tak meratik baju de anak perempuan. Enggak mampu kan? Biar petapa roh, biar petaleh roh nak tim kerja. Belum kau meratik, maka ada tersurah-surah kan? Kadang punya bagi tingkat tanya. Harum pergi meratik dalam masjid tapi dengan catatan mana? Nawaten untuk mencari nafkah. Tubuh 12 hana tahu awal lah midih rumah kai klik-klik bu hana. Mak ayah, bu hana sapuna. Dia kewajiban. Maka untuk tak pilih tanya roh dalam kelompok tu. Maka buta depule asbab. Bunuh judul ji ketentuan Allah. Itanya getakdirkan lagi oleh Allah. Dalam masalah tanya mudib. Maka dua bunuh permasalahan ji. Dalam ke asbab. Asbab dengan sesuatunya dipetruh keinginan maksud dunia tanya. Hanya surah jauh belang. Yang kedua kata-kata tajrid. Iradukal tajrida ma'al iqamah. Kiban makna tajrid? Adamu tasyaghulihi bitilkal asbab.
melepaskan diri dari asbab. Nyan. Melepaskan diri dari asbab. Kanyan hana ketergantungan li dengan sebab. Ya. Kah. Kampak mana tajrid? Nah, jadi untuknya nata istilahkan ron mantang bak makam asbab. Populan ka makam tajrid. Nyan tanya haik lum bah kuduk bak makam tajrid tiga go. Hanjut. Tajrid melepaskan diri daripada asbab. Hana gak fikir li kat yang usaha yang nak fikir ibadah tapi. Nyan nawate droy. Nah, ban. Jadi manusia dalam kehidupannya terbagi kepada dua macam. Yang ingat betul. Manusianya dibagi kepada dua macam dalam kehidupannya. Yang pertama manusia yang ditentukan Allah dalam status asbab. Yang pertama. Jadi manusia dalam kehidupannya dua macam ditentukan. Yang pertama manusia yang kagak potensial oleh Allah dalam status asbab. Jadi udip gaknya tergantung dengan sebab. Hanjir gemudipnya kan dengan sebab. Manusia dalam status ini untuk menghasilkan penghidupannya dalam dunia adalah dengan jalan bekerja. Apa ya bekerja? Hana semi, hana tak kerja. Jadi memang kemudian kepotensial Allah. Apabila tidak bekerja maka tidak boleh hidup. Maknanya hanjut udip. Hanjut tamu udip. Gaduh dah pula-pula tapi buat kedai kopi. How udip? Nah, nyan ketentuan yang pertama. Sebagaimana dimaklumi pekerjaan manusia dalam mengatasi hidup banyak sekali corak sifatnya. Ada kalanya sebagai pedagang, pegawai, supir, guru, petani dan lain sebagainya. Yang kenyan, ada yang kita sebut bunuh profesi. Nah, profesi bahasa sekarang itu namanya asbab. Jadi kesimpulannya golongan yang pertama manusia ini tidak terlepas daripada profesi. Golongan manusia yang pertama yaitu golongan yang tidak bisa lepas daripada profesi. Putra profesi tanya, jalaut, kakak tugas jalaut. Jauh belang ke jauh belang. Minyak pegawai, penuhi kewajiban pegawai kita. Minyak surah guru kena jam yang wajib di ngajar, Pak. Nah, nyan berarti mantang terikat dengan asbab tanyanya. Apabila hidup kita selamat, tentram atau dapat diatasi dengan pekerjaan kita yang kita kerjakan itu, maka menurut akhlak ilmu tasawuf tidak dibolehkan kita meninggalkan pekerjaan tersebut untuk kita pindah kepada status yang lain. Uronyo ngan tajak laut ka terpenuhi kehidupan katanya. Di samping baik tinggal ibadah. Nyo nak rencana pegah nyo ibadah bulele dunia akhirat kiamat. Jadi ti ayu cangkoi-cangkoi hanale cemangkoi. Nah, nyen menyedalam kajian ilmu tasawuf tidak dibolehkan bagi orang itu meninggalkan pekerjaan tersebut. Artinya profesi. Untuk pindah ke makam yang lain. Baik fikir ke dunia. Nah, bang. Karena meninggalkan pekerjaan yang sudah berkatnya kan berkat lah. Hai pula punya surah orang kampung. Ngan dajak oblangnya 6-5 dro ka nek mit sarjana. Ngan berkat apakah? Kadang yang lehedro ka sarjana, pudroy hidayah. Umpama menan. Jadinya kan daripada berkat. Jadi tenek pindah bak makam tenek meratibnya anale yang anak kuno kerja ali. Ka empon ka karu ngorina nglepon. Iplu ngorina. Nah, yang ketentuan Allah. Tanya udip berarti mantang dalam makam asbabnya yang pertama. Ya. Apabila pekerjaan kita kita tinggalkan sehingga kita beribadah saja tanpa menghiraukan kehidupan kita dengan pekerjaan yang menjadi pekerjaan kita itu, maka akhlak tasawuf mengajarkan kepada kita bahwa hal keadaan itu adalah syahwat semata-mata yang tersembunyi di dalam diri kita. Nyo yang benar tersembunyi. Itanya orangnya tinggal ya tanya mandum, tunuk meratib tajak lang gunung kuni kan tak meratib. Tak tinggalkan tanya kerja tak tubit dari nyo kerja dari nyo turah pegawai tak tubit hana tajak leu belang tak ni ibadah nyan hana tahirau li kehidupan tanyo belanja nafkah nyan mandum maka akhlak tasawuf mengajarkan kepada kita bahwa hal keadaan itu adalah syahwat semata-mata nyan kon ibadah betul-betul yan syahwat yang tersembunyi jadinya hana god
Hanya bet salah pahami ti. Belang-belang sabi-sabi nyan kagak malih. Salah si anak ibadah. Nya harus dibagi. Boleh bre. Kini ulang itu bre. Hmm. Dari ini. Apabila pekerjaan kita itu kita tinggalkan sehingga kita beribadah saja. Kena ibadah mendo. Hanale tak jauh belang. Hanale tak jauh laut. Kena ibadah tapi kena ebut tapi. Nyan nya dalam konteks kajian tasawuf nyan hanya syahwat semata-mata yang tersembunyi. Bubut ibadah kan karena yang memang betul-betul terus tingkatan tapi karena nyan syahwat sagai. Di kemauan rawa mencang anak dukung. Hana gedukung dengan memang posisi dia itu seperti itu. Dan pakai ban anak permohi-remohi deh. Nah, bang. Karena kalau terus tingkatnya. Ya. Tapak sah. Tapak sah. Gimana makna syahwat? Disebutkan dengan syahwat oleh karena kita tidak mau menuruti atau tidak mau sejalan dengan kehendak Allah. Allah kan kehendak gede. Keputar karat genolom yang kenyan syahwat yang tersembunyian. Maka letak lawetnya yang aliran-aliran bak gepikirnya karu dengan anak promo hana pikir anu. Padahal nyan anak sabah kewajiban untuk beri pendidikan tapi wap gaknya mengedepankan nafsu bugaknya tentang ibadah mencelah-celah hana fikir nyan hanagat maksud cawat inan tanya melawan dengan jalur takdir Tuhan. Ini tanya meno madana mudik. Surah ji bengah ni jawab belang, wati kaibang ni piuh ni semayang. Olian ni ihtiat ni pajebu ni ihtiat teput on nejak dengan keluarga malam ni beut. Amin ni istirahat. Tinggal bengah ni bedah ni semayang lom. Jadi agian ni sabe ibadah na harkat. Maka kendoa orang awai harkat kegelah ibadah. Bermudah rezeki beruh lam taat. Yang bang keun. Jadi bek melaki mudah rezeki tapi tamah bacut. Harkat kegelah ibadah. Mendoa bermudah rezeki beruh lam taat. Jadi menyata pegang hantik gebi rezeki cukup jai tanya tibuk tu. Tengah-tengah maghrib kadang-kadang dengan transaksi mau tinggal dengan Tuhan. Nya kakon. Maka kalau pegahnya nyen pakan terus timbul bahasa nyen harkat kegelah ibadahnya hasil habau rurung awai gure-gure awai. Harkat kegelah ibadah. Bermudah rezeki, beruh lam taat. Seimbang. Seimbang. Ya, kenyan. Arti tersembunyi. Menggunakan arti syahwat. Istilahnya tidak sejalur dengan kehendak Tuhan mana saja. Karena Tuhan Allah ni potensialnya cara udip meno. Ya. Arti tersembunyi yakni syahwat itu disebut dengan syahwat yang tersembunyi ialah ambisi yang besar kepada menghampirkan diri semata-mata kepada Allah. Yang kenyang syahwat yang tersembunyi. Ambisi punya bahasa katanya. Ya. Meskipun kehidupan duniawi morat-marit dan menyusahkan. Udip kok susah ngupeng kan tapi gak bubut ibadah kan. Kerja apa kan? Ambisi yang begini pada lahirnya secara sepintas lalu adalah baik. Punya sepintas lalu yang god. Untuk tak ibadah bertiga ambisinya god. Tetapi pada hakikatnya sudah menyimpang dari ketentuan Allah disebabkan keinginan kita seperti tersebut di atas. Sepintas lalu god ambisi untuk ibadah. Tapi bak hakikat hana god pakon. Nah terjadi pengurangan bunoi deh bak melawan dengan jalur Tuhan pakon. Taban-taban mengadu dua buah kewajiban mencari nafkah bunuh. Yan ban. Ambisi begini tidak kelihatan bagi manusia biasa, tetapi dilihat oleh manusia yang mengamalkan ajaran akhlak tasawuf atau yang mengetahui ajaran ini. Jadi tanya kakak cok kesimpulan. Umum ji hila bak makam asbab. Tanya mudip mantang tergantung dengan pu. Nyeron berang udin. Bunga udip becak jak ju pajak yang mungkin. Tanya orang kuarip po bunga dia semayang sebo cok tente cok kemayah engkol but jak laut nyaring. Yan. Wo istirahat ibadah lom. Tinggal lagi malam but. Yang kena asbab yang mandum. Bek na rencana nyo tengku nyo lu kuno but nyo. Kuno bungkuh bajai-bajai kuno ibadah ku dengar dunia akhirat kiamat. Berangkat. Jadi tidak mau tahu dia. Nyan pengtan mampun pajo puyang na dia ku pajo nya hanjut. Bahkan tanya melawan dengan kehendak. Tanya kagatu lagi. Nya yang pun. Nya yang pun berarti manusia dalam tinjauan kehidupan dalam asbab. Nya bodoh. Mantang ketergantungan. Kan.
Yang kedua, bagi kategorinya manusia yang ditentukan Allah dalam status tajrid. Kibat makna tajrid? Melepaskan diri daripada asbab. Udip nya hanya tergantung le dengan sebab. Nya musoso nya. Nya hok dak ulai ada. Ya. Manusia yang ditentukan Allah dalam status tajrid, manusia dalam tingkatan status ini sudah tinggi nilainya pada sisi Allah. Nya tajrid ni kun. Jadi nangan pegang dia kan, mubut ju. Mek perlu terus roh ke makam tajrid dalam tro. Dapu hana mazhab. Nah. Jadi manusia yang ditentukan Allah dalam status tajrid adalah manusia dalam tingkatan status ini sudah tinggi nilainya pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang telah dimudahkan Allah sehingga ia tidak sulit lagi dalam mengatasi hidup dan kehidupannya. Dia tidak perlu bekerja dan berusaha untuk menghasilkan rezeki. Tetapi rezekilah yang datang kepadanya. Manusia dalam status ini dapat kita lihat dalam dua gambaran. Jadi kayaknya hana perlu usaha li. Hana perlu minta rezeki yang terus keganyan. Ia terkait dengan bahasa yang pegah-pegah legure atau nekun le abiyam dawali. Ia tak pula padi pasti temah nalung. Ia tak pula nalung biar melempok di temah padi. Artinya akhirat yang kita cari dunia akan ikut. Tapi kalau dunia yang kita kejar, akhirat enggak akan ikut. Faham eh? Menekun le abu pe pasti kena yang bak-baknya menyehawa ke si cicim duk berkain bak binih payah. Menyeka rumah ke pulau takim yang menan minta lalung lebih kurang menyeka malam ke pulau kaya. Adanya terus bisa terjawab, kita bisa melihat. Bek dah putus-putus roh kena ngurus. Handro. Paham kan? Halus bahasa. Menyehawa ke cicim duk berkain mak binih payah. Menyeka rumah ke pulau takim. Memang kah bawaannya senyum tu apa ketawa lagi? Menyeka malam ke pulau kaya. Menanlah kira-kira ji. Jadi yang kenyan benar. Jadi yang punya urang dalam makan tajrid udip gaknyan hana susah li. Gaknyan hana perlu kerja li. Gaknyan hana payah minta rezeki, malah rezeki yang terus ke gaknyan. Maka manusia dalam modelnya nyu ciptakan dua buah kategori. Yang pertama manusia yang meskipun dia bekerja dan berusaha tapi seolah-olahnya dia bekerja itu sebagai iseng-iseng belaka. Nah model, nah usaha bacut hagai ke waktu dah cek dah hantip mesti bulan hantip baju. Tapi je kemudip. Kan surah kira nunggu. Kan. Jadi imlek pegang nah gu usaha kadang-kadang gu je bacut dan ke deh ikhtiar. Ada tahu kameng-kameng menduana ikut rumah kan. Kadang-kadang akhir bulan kaceh li apa. Menan. Jadi yang pertama manusia itu dia bekerja dan berusaha tetapi seolah-olah dia bekerja itu sebagai iseng-iseng belaka. Karena hatinya tertuju selalu bagaimana ia dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya. Jadi yang kerjanya cuman ke menan-menan mentong. Tapi saya kepajo karena hati kayaknya kah doa dengan Allah dan bagaimana ia selalu takwa, bagaimana ia selalu bertakwa kepada Allah. Maka manusia yang semacam ini meskipun ia beramal dan bekerja tetapi tidak memberatkan otaknya. Han aja kesusah gara-gara kerjanya ni kayaknya. Idanya habis perah tu pikiran ke bab minta rezeki. Kakak hai dah ibadah, hai kujat raweh lah. Hai tak benar belang. Igaknya nah si kerjanya makan yang penglangan yang pertama. Bahkan pula Allah memudahkan rezekinya dan memberikan keberkatan pada usahanya yang tidak dikiranya sama sekali. Malah lebih berkat. Ibaratnya ge pula capi ubeo sagai. Tapi berkat tak. Kena macam ge usaha bengah le sembilan tu boh. Enggak cuma tok aju nang kan asal kena tapi berkat tahu dia dempuna ge. Ditanya kadang-kadang theater anda pula, saputan, yang pai lain lah anda pula. Jadi hanya dak petro-petro menan. Inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka
Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan untuk orang-orang itu, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari sumber yang tiada pernah dipikirkannya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Tuhan itu melaksanakan kehendaknya. Sungguh Allah telah mengkadarkan bagi tiap-tiap sesuatu. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Jadi kena sering tak dengar ayatnya dalam pidato, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. So yang bertakwa kepada Allah, yang berserah diri kepada Allah, maka akan lebih rezeki daripada jalan yang tak disangka-sangka. Jadi yang kenyo yang dimaksudkan bahwa kategori yang pertama adalah makam tajrid. Yang pertama, nak usaha tapi usahanya kebagai simple mantap. Yang kedua, ada makhluk manusia sama sekali tidak bekerja dan berusaha. Nyo sama sekali hanya bekerja, hanya usaha. Selain hanya beribadah saja kepada Allah yang Maha Esa, ibadah itu ibadah itu macam-macam sifatnya. Tugas yang puno nyo lam tajrid. Lam tajrid na usaha tapi usaha menan-menan. Punya bahasa ada pegahnya hansip. Maka minyak Honda kena bahasa maka minyak Honda hansip. Tapi tetap bekerjanya yang pun. Yang kedua, nyo sama sekali hanya bekerja. Ya, sama sekali hanya bekerja tapi tok gaknya puput ibadah. Nya le macam-macam ibadah kan le. Ya. Apakah pekerjaannya mengajar punya surah tanya Aceh gitu membut tapi tanpa memungut upah tetapi menuntun umat untuk menuntun umat kepada ajaran-ajaran agama. But gitu membut kan le tak gure-gure tanya. Nak kerja ada. Anak kerja. But tok gitu membut tapi bengah tepuk gitu membut panjang kerja kerja. But tugas tok untuk publik geklok awan jahil hati itu. Yan bang. Misalnya dapat kita lihat pada sebagian ulama-ulama kita di pesantren-pesantren. Kita kalan le. Pekerjaan mereka adalah melulu mengajar, jangankan bekerja seperti bersawah dan lainnya, bahkan pula harta pun tidak ada. Hana harta. Tak Honda bro orang ke. Nah, tetapi rezeki didatangkan Allah kepadanya, beras diantarkan orang, ikan dibawakan. Musim buah-buahan, maka buah pertama kalinya diniatkan buat sang guru, sang kiai, dan lain-lainnya. Ini terjadi di daerah-daerah. Kayaknya terjadi di daerah-daerah. Kadang buah ponnya kedengku le keberkat. Hai kabunya kabu je. Kan kedum-dum nyo. Anaruh lah ne mandangan. Ngan pengaju. Ya. Jadi kena agak ingat buah pon yang gede potong nah. Nyo ke abunya. Anak kerja kan. Nah. Jadi rezeki yang apabila menjadi kota mungkin lain sifatnya. Nunggu kirim nomor rekening. Mana lah kira-kira haji. Ya, nyap lain-lain sifat. Yang penting pegah. Nah model menan kadang-kadang. Ya. Sesuai dengan alam kemajuan, tergantung kemajuan. Hai punya jamun pegat ke masjid, contoh pegat masjid ngambrih ke petapat-petapat. Punya jenis apa ni nak ngambrih ke ATM, guna nombor rekening apa-apa. Tip mana bulan transfer aja 5,000. Punya kagak tarik hana lain tu. Habis. Nah, bang. Maka hamba-hamba Allah yang telah sampai dalam tingkatan ini berarti ia telah sampai atau telah diangkat oleh Allah ke makam tajrid. Jadi punya orang yang memang hanya bekerja sama sekali, but ke ibadah ataupun ke ngajar-ngajar, tapi gaknya je ke murid. Nyo orangnya bahawa Allah kagak angkat derajat oleh Allah. Dan ditanya lagi haba cerita pun no hanjit apa ro payah preh ke angkat oleh Allah. Ngong ni, payah preh ke angkat oleh Allah. Hamba-hamba Allah yang telah diangkat martabatnya oleh Allah ke makam tajrid seperti dalam dua bahagian di atas yang bunuh nak kerja tapi ke punya bahasanya memuka punya Honda hanglah. Tapi asyik kemudian. Ya. Maka akhlak tasawuf menganjurkan kepadanya supaya jangan turun ke makam al-asbab. Ya ngoni. Tanya ke terus pak makam tajrid, turun lah makam asbab turun catok tatuk lu-lu nah. Ya. Mau kan? Enggak turun lah mungkin.
Hanya trenli. Ha. Apabila ia turun ke makam asbab, tetap si gak meminta lain kan, gak minta tiga adat, berarti ia menurunkan nilai dirinya dari tekad yang bermutu tinggi. Kagejuk atragat tapi tak tren lah mbak tayu. Yan bang. Maksudnya ia turun untuk bekerja, berusaha seperti orang-orang biasa, kena kerja lah. Karena apabila ia turun ke tingkat ini, maka ibadahnya akan terganggu. Otomatis ibadah akan terganggu. Keberkahan yang telah diberikan Allah kepadanya akan dicabut Allah Subhanahu wa taala. Walhasil tiap-tiap status atau tingkatan keadaan yang telah ditentukan oleh Allah kepada setiap kita hendaklah kita menerimanya dengan ridha dan ikhlas. Jadi setiap ketentuan yang akan ditentukan oleh Allahnya, berarti tanya harus terima dengan ridha dan ikhlas. Kiban status tanya bunuh. Nya surah tanya mantang bak makam asbab, tu katanya dia temayang tu bok. Jalaud. Ibtibang oleh ho beda jak tu masjid. Temayang, nya kenyan. Menerima dengan ikhlas takdirnya. Meskipun makam-makam antara kita sama kita berlainan. Tanya umpama beda-beda. Level-level je mungkin mantang asbab mendum. Cuma level agak berbeda. Ya. Kita tidak boleh mencoba-coba memindahkan diri kita dari suatu makam, artinya dari satu status bunuh ke makam yang lain. Tenaik ke tajrid, hanjut. Ya, natruh keroynya. Apakah makam yang lain itu lebih tinggi dari semula? Walaupun makam yang tenaiknya lebih tinggi. Hanya taik aju akan terjawab dengan sendirinya. Terkecuali apabila Allah Subhanahu wa taala telah memindahkan kita dengan jalan adakala Tuhan tidak memberkati kita lagi pada satu makam. Nyo hana canli, tahu saha nyo kekakan leo. Sehingga kita harus berpindah daripadanya. Kena orang hang getem haitem retnan, tapi gepaksa. Habis motor-motor, habis rumah-rumah haitem. Nyan harus pindah ke makam lain kon. Tinggal bebena yak but. Kena orang sering dengan kejadian majlis ko. Jadi nyo le curhat-curhat majlis begang. Jadi berokong gemita peng cula-calo rupanya habis puyangna kadang-kadang sampai karu ngam rumah kon rupanya han hasil. Jadi nyan berarti nyan ka wajib pindah. Tinggal atranyan mekat aju ataupun pubut pun yang mungkin bedah berangkat hijrah. Mia minta ilmu malam ulian usaha ju. Insya-Allah dari usaha kecilnya berkah-berkah. Karena mungkin usaha yang raya dalam bentuk apapun yang jino kena investasi peduk berbina tapi high time kena usaha high time. Nah, hendak tapo contoh boh gemekat, boh bak politik, high time. Jadi mereka high time ini baik maju lepeh minah tingkatan lain. Faham Nyamban. Dengan demikian berarti sudah ada keinginan Allah kepada kita buat meninggalkan makam asbab. Menyemenan, nyan berarti karena cara Allah Taala guna pinah tanya dari makam asbab untuk naik ke makam tajrid. Nyo letak kejadian lagi nyo. Hai tem dalam usaha le ngau, pamri letak. Dan demikian pula lah kebalikannya. Untuk dapat dipahami firman Allah Subhanahu wa taala dan sebutkan lam wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah hai Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku serta masuk ya secara yang benar, secara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang dapat memberikan bantuan. Surat Al-Isra ayat 80. Jadi tupik dengan cara yang benar rencana menyamari makam asbab, geneik julah makam tajrid untuk jak ke dia metapa. Menasib bunuh tanya-tanya. Kemudian apabila kita dalam tiap-tiap keadaan hidup dan kehidupan ini selalu berperang kepada Allah. Ya, maksudnya melawan. Berperang, bertawakal, menyerahkan diri dan tidak melupakannya. Maka Allah Maha Pengasih dan Penyayang akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Jadi selalu bertawakal, kemudian menyerahkan diri kepada Allah, maka Allah Maha Pengasih dan Penyayang akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Ya, sesuai dengan disebut dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 101,
Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sesungguhnya orang itu telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus ataupun jalan yang benar. Kagak petunjuk. Itanyo lagi tugas. Kiban oronyo ketentuan Allah. Turah petunjuk lagi, turah petunjuk contoh. Lihat sembilan tubuh, cok engkol, cok pengayuh, cok jaket, cok jaring, bedah jauh laut. Tengah lihat tik nyaring, merempok semayang israk walaupun laut. Ditanya bilang nanti, lihat tatu mabu, tajib kupi-kupi, bertembung semayang tiak dan rapi hek, semayang duha. Yang kerja je lom, ibang lihu semayang. Karena tanya matang tingkat pertanyaan, karena untuk memenuhi kehidupan kita tidak terlepas daripada asbab tadi, profesi. Nah, jadi beda dengan makam tajrid. Dan makam tajridnya hanya dapat terus akan terus keroi. Allah nak cara untuk nempetul lagi contoh pun nya tidak orang haitim le bak makam asbabnya nak cara nya harus naik ke makam yang lebih tinggi. Maka nya kenyo dapat tanya pahami bahwa ketentuan Allah dalam udip manusianya itanya bahwa perlu tarasakan sampai di mana kita menurut yang kan diberi oleh Allah Taala tawinyo. Dan bisa kita jawab masing-masing punya kali tabut katanya, oh leung berarti bak makam asbab. Tugas leung pu catok sabo. Tugas leung pu arit sabo. Tugas leung pu pulpen, spidol tanya yang mengajar. Anggenyan jak tugas. Nyan dalam tatinjau dari keberkah gaji. Tanya nak dapat gaji bak go umpama putra tugas tanya nak ngajar, tak ngajar. Nah, nyan tebek sampai anak berkah gaji kadang-kadang anak dapat job yang kemenan. Mungkin nyo ke kaji malamnya boleh. InsyaAllah ke malam Selasa ke antara keputusan yang kuat dengan qada dan qada ilahi rabbi. Nyo ka gebi ketetapan kok bisa halung lah makam asbab umpama. Mungkin demikian. Ka positif wallahu alam.